Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saat sholat kita pernah melihat gerakan-gerakan sholat yang tampak aneh dan unik. Misalnya adalah ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang bapak yang menjaga anaknya dengan mengikatkan seutas tali supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut tetap sah sholatnya, atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Yang perlu saudaraku ketahui terlebih dahulu dari gerakan sholat adalah ada gerakan yang diharuskan, ada gerakan yang dianjurkan, ditoleransi, ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan sholat yang sebaiknya dihindari, makruh, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai gerakan tersebut sehingga kita semua menjadi paham dan bisa menghindari jika memang perlu dihindari, diperbaiki jika memang harus diperbaiki, dan dikerjakan jika memang harus dikerjakan. Yang pertama, gerakan yang diharuskan. Jika untuk gerakan sholat yang diharuskan, mungkin saudaraku semuanya sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Yang kedua, gerakan yang dianjurkan. Maksudnya adalah gerakan yang mendapat predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Di antaranya adalah meluruskan saf barisan dalam sholat, merapikan saf, dan mengisi kelonggaran dalam saf. Mungkin hal ini saudaraku juga sudah cukup paham. Jadi saya akan lanjutkan. Yang ketiga, gerakan sholat yang diperbolehkan, ditoleransi. Gerakan sholat yang diperbolehkan maksudnya adalah gerakan tubuh kita saat sholat karena ada keperluan, dan salah satu contohnya yakni mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil menggendong Imamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri, digendonglah cucu tersebut, dan pada saat sujud ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Jadi hal semacam ini masih diperbolehkan karena Nabi pernah mengerjakan saat salat, dan salat insya Allah tetap sah. Yang keempat, gerakan yang sebaiknya dihindari, makruh jika dikerjakan. Maksudnya yaitu gerakan dalam salat meski sedikit tapi tidak ada keperluan. Di antaranya melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus-ngelus jenggot,
melihat HP-nya yang ada di bawah. Dan gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala salat kita menjadi berkurang. Dikarenakan tidak ada keperluan yang mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa ditunda. Yang kelima, gerakan yang dilarang. Gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini sering kita lakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang di dalam salat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi peci bagi laki-laki, membetulkan mukena bagian kepala berulang-ulang bagi perempuan. Lalu, gerakan menata surban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala berulang-ulang, dan gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dilakukan saat salat lebih dari 3 kali gerakan besar. Saat kulit kita terasa gatal, lalu kita menggaruk-garuk bagian yang gatal tersebut dengan satu jari meskipun berkali-kali, dan hal ini masih dianggapnya kecil. Akan tetapi, jika kita menggaruk-garuk dengan kelima jari, maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar dan salat kita menjadi tidak sah, batal. Oleh karena itu, tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam salat. Jika ditinggalkan, maka salat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan salat. Oleh karenanya, khusyuklah di dalam salat, karena salat merupakan jalan komunikasi kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan yang kita kerjakan di dalam salat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.